Kalau anda pengen dicinta oleh Allah, berbuat baik. Perbuatan apapun itu cuma nggak mesti antum harus kasihkan duit sama orang lain. Dengan tutur kata yang baik itu adalah perbuatan baik. Yang ketika keluar dari lisan antum, orang mendengarnya itu masya Allah, barakallahu fiik, mendoakan kebaikan kepada orang lain. Maka Rasulullah SAW mengatakan, wa kalimatut thayyibatu shadaqah. Kalimat yang baik itu adalah sedekah. Kemudian apakah orang-orang yang bertakwa ini tidak berdosa? Jemaah, kita katakanlah orang-orang yang bertakwa itu orang-orang yang berdosa. Yang mana Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang ketika dia melakukan perbuatan buruk, ketika dia melakukan dosa, ketika dia menzalimi orang lain, dia tahu dan dia sadar kembali kepada Allah Rabbul Alamin. Kalau menjadi orang bertakwa itu semua kita bisa, dan semua kita bisa masuk surga. Tinggal kita latih diri kita menjadi orang-orang yang terbaik. Itu orang-orang bertakwa. Dan jelas orang bertakwa itu pula orang-orang yang mengerjakan perintah Allah Rabbul Alamin, kemudian menjauhkan dirinya dari semua yang dilarang oleh Allah Jalla Jalaluhu dimanapun dia berada. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa'atbi sayyatan hasanatan tambuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Kemudian hendaknya kalian mengikuti keburukan itu dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menutup keburukan tersebut. Maka semua dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu. Terkadang kita ketika melakukan dosa itu kadang kita nggak tahu gitu perbuatan dosa. Kadang kita tidak sengaja. Dan kadang kita seorang manusia ini lupa untuk bertobat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Maka di antara rahmat Allah Rabbul Alamin, Allah jadikan ketika kita melakukan perbuatan baik itu dosa itu dihapus. Tapi dosa yang mana? Bukan semua dosa yang akan bisa dihapus oleh perbuatan baik. Ada pun kalau dosa besar maka kita harus bertobat. Apa yang bertobat? Berzina, membunuh orang, dan yang lainnya. Maka kita harus bertobat kepada Allah Jalla Jalaluhu dengan sebenarnya taubat. Kemudian yang diampuni oleh Allah Rabbul Alamin adalah dosa yang dia tidak berkaitan dengan manusia. Karena dosa terhadap manusia itu antum harus tuntaskan. Karena hak mereka, ketika antum ambil duit orang ini gimana? Maka ada kewajiban antum harus balikin duit tersebut. Bukan sekadar antum meminta maaf ya wahai saudaraku, aku pernah mengambil duit, maka balikin. Maka itu akan membuat dosa yang kita lakukan itu diampuni oleh Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa nas itu engkau bergaul dengan manusia dengan adab yang baik, dan adab yang baik. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita, yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga itu adalah husnul khuluq. Bukan sholatnya, bukan puasanya, tapi akhlaknya kepada Allah Jalla Jalaluhu dan kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, an syai'in aqsara ma yudkhilun nasa jannah, tentang sesuatu yang banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, taqwallahi jalla jalaluhu. Engkau bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluhu, kemudian engkau memiliki akhlak yang baik. Dan akhlak yang baik itu bukan hanya sekedar gerakan. Ada orang yang duduk di dekat antum mengatakan, bisa permisi. Akhlak itu mencakup semuanya. Tutur kata kita, ketika ngobrol sama orang lain yang beda pemahaman kita seperti apa. Ketika kita ngobrol dengan orang tua seperti apa. Maka kita dituntut untuk belajar akhlak dan adab. Bahkan para ulama sebelum mereka mempelajari ilmu fikih dan yang lainnya, mereka belajar ilmu adab. Karena ilmu itu tidak akan datang kecuali kepada orang-orang yang berakal yang bagus sendirinya. Yang dia tahu mana hak Allah Jalla Jalaluhu dan mana hak manusia. Maka dengan adab itu terkadang pula membuat orang itu mudah masuk dan belajar wahyu.
Berapa banyak antum bertemu dengan seorang teman dari rumah, setiap kali bertemu kita salam, kemudian kita senyum, kemudian kita sapa dia, lambat laun ternyata dia penasaran di mana kita belajar. Hanya dia dulu mempelajari ilmu-ilmu agama tersebut ketika mendapatkan pahala yang sangat besar. Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah memiliki akhlak yang bagus, memiliki akhlak yang benar, tidak ada lain Allah Rabbul Alamin akan masukkan dia ke dalam surga Allah Jalla. Kemudian yang berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-62. An Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah Jalla jalaluhu meridai keduanya. Qala, dia mengatakan, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqah. Suatu ketika aku pernah berada di belakang Nabi, bonceng sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini di antara pelajaran, walaupun antum jadi pimpinan, jangan segan untuk ngajak bawahan antum naik. Itu di antara cara membuat hubungan seorang bawahan dengan atasan dan akan mendapatkan percayaan. Saya antum menjadi ustaz, menjadi apa? Kalau lihat nih murid antum di jalan, bonceng. Kemudian ajak ngobrol sambil wasiyati dia. Karena itu lebih mengena dengan adab, kemudian tutur kata kita dan yang lain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Wahai anak muda, apakah kabarnya ajarkan engkau beberapa kalimat? Ibadillaha yahfazka. Engkau jaga Allah, Allah akan jaga. Engkau jaga agama Allah, Allah akan jaga engkau dan tidak akan disia-siakan. Maka jangan takut ketika kita berada di agama Allah, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang menimpa kita, Allah tidak akan pernah jauh dari kita. Seandainya kita ditimpa musibah bertahun-tahun, maka ingat, hal tersebut untuk uji kita. Maka ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu dalam surat Al-Ankabut. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang yang menyangka setelah dia mengatakan saya beriman kepada Allah Jalla Jalaluhu, saya mendekatkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka menyangka tidak akan diuji sampai dilihat antum sabar atau itu ujian dari Allah Taala. Maka ketika kita sudah tahu hal tersebut, antum akan merasa sabar dan menang. Itu di antara salah satu cara untuk mengetahui bahwasanya apapun yang ditimpakan oleh Allah Taala, ketika kita taat kepadanya, Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Maka lihat apa yang terjadi kepada Nabi Yunus alaihissalam ketika dia berdakwah kepada kaumnya, kemudian tidak ada yang mendengarkan dakwah yang dibawa oleh Nabi Yunus. Kemudian dia tinggalkan kaumnya, kemudian pada akhirnya pula dia harus terjun ke laut, kemudian dimakan oleh ikan paus dimakan. Tapi Allah Taala tidak meninggalkannya karena dia menjaga agama Allah Rabbul Alamin. Beda dengan orang yang tidak pernah menjaga agama Allah, dia di laut, sama-sama di lautan. Tapi yang ditolong oleh Allah Rabbul Alamin adalah Nabi Yunus. Padahal kalau kita melihat orang itu dari kekuasaan, jelas orang itu lebih kuasa, lebih banyak kekuasaannya. Sungai ini itu di bawah kekuasaannya, di bawah kekuasaannya. Tapi dia hanya ingat Allah Jalla Jalaluhu itu ketika dia susah, ketika dia ditenggelamkan, maka dia mengatakan dan beriman kepada Allah Jalla Jalaluhu, mengatakan amantu bi rabbil ladzi amana bani Israil. Aku beriman kepada Rabb yang Bani Israil itu beriman kepada. Allah tidak berarti. Kenapa? Dia tidak pernah menjaga agama Allah. Tapi Nabi Yunus sembari pula dia bertobat kepada Allah Jalla Jalaluhu, mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allah tidak ada ilah yang pernah disembah kecuali Allah, dan aku orang-orang yang zalim. Mengapa
mengakui kesalahan walaupun dia jadi nabi dan yang lainnya, apalagi kita juga. Maka dengan menjaga Allah Jalla Jalaluhu, Allah akan jaga kita. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Engkau jaga Allah, engkau akan dapati di depan. Engkau dapat akan dibantu oleh Allah Rabbul Alamin. Apapun kesusahan itu, cuma betapa banyak kita lihat kadang-kadang ketika ada kesusahan ada aja jalan Allah Rabbul Alamin bantu. Dan itu sudah berkali-kali dalam hidup kita, cuma berkali-kali kadang kita tidak sadar. Ternyata itu terjadi karena kita jaga Allah Subhanahu. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kemudian jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah Rabbul Alamin. Dan ini adalah tauhid kepada Allah Jalla Jalaluhu. Karena kita tahu yang Razzaq, yang memberikan rezeki, yang Maha Kuasa adalah Allah Taala. Tidak boleh minta kepada orang lain. Karena orang lain itu tidak mampu. Atau datang ke dukun minta kaya, dia aja miskin. Coba kan pakai logika, cuma dia itu nyari duit. Kenapa kok kita datang kepada mereka? Kita datang ke pohon itu pun tidak pernah bisa membuat dirinya berbuah kalau tidak dikasihkan buku oleh orang lain. Kemudian kita minta kepada mereka, kepada batu dan yang lain. Maka jika engkau minta tolong, mintalah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kemudian jika engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan Allah Jalla Jalaluhu. Karena yang menolong kita adalah Allah. Adapun kalau orang-orang yang memberikan sumbangan dan yang ini mana? Jadi dia akan senang merasa bahwa kita dan kita mengatakan alhamdulillah. Segala puji dan puji syukur kepada Allah Rabbul Alamin, bukan orang itu yang ngasih. Lah, tapi Allah Jalla Jalaluhu yang ngasih dan yang memberikan. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Ketahuilah kalau seandainya semua umat ini kumpul ngasihkan engkau manfaat, maka tidak akan pernah bisa dia memberikan manfaat kecuali yang telah ditentukan oleh Allah Rabbul Alamin. Apa contohnya? Apa contohnya? Udah jauh-jauh hari mungkin BPKB mengatakan ada tsunami. Udah lari ke atas gunung gimana? Kemudian dikasihkan dia fasilitas sama pemerintah. Ternyata bencana bukan dari laut saja. Pemerintah aja dari dulu mati semuanya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan apa yang akan terjadi pada seorang. Bahkan ketika ada orang yang memberikan kita manfaat, kemudian kita mendapatkan manfaat tersebut, sejatinya itu dari Allah Jalla Jalaluhu, bukan dari kita. Karena manusia itu adalah orang-orang yang lemah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa in ijtama'u ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaihi." Kemudian kalau ada orang-orang berkumpul ingin memudaratkan engkau, maka sungguh mereka tidak akan bisa memudaratkan engkau kecuali sesuatu yang ditimpa. Ada orang yang sihir kita cuma, ya kalau bukan takdir Allah kan kena. Ada orang yang ingin bunuh kita cuma, ya kalau bukan takdir Allah kita tak akan bakalan kena dalam hal tersebut. Bagaimana cara mereka? Maka ketika Allah Rabbul Alamin menjaga kita, selesai sudah pasti. Rubi adil aqlam wajib suhu. Kemudian takdir manusia itu sudah selesai ditulis oleh Allah Jalla Jalaluhu dan lembaran itu sudah kering. Membaca. Maka takdir kita ini cuma sudah ditentukan oleh Allah Rabbul Alamin. Bahkan 50 tahun sebelum 50.000 tahun sebelum penciptaan itu. Bahkan disebutkan ketika kita masih dalam kandungan itu sudah ditakdirkan. Kita orangnya ada orang bahagia atau tidak bahagia sudah ditakdirkan. Hanya saja tidak dikasih tahu kita gimana. Sehingga kita diberikan akal oleh Allah Taala supaya kita mikir, kita berusaha untuk mendapatkan yang terbaik. Seperti itu. Dan disebutkan oleh para ulama kita sudah diketahui mana masuk neraka, mana masuk surga. Allah sudah catat. Tapi Allah tidak kabarin kepada kita. Sehingga kita harus berusaha mencari yang terbaik. Karena sesungguhnya dengan cara mencari yang terbaik itu
salah satu sebab orang itu akan masuk ke dalam surga. Seperti itu juga. Kita berusaha. Jadi itu yang ditentukan, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu. Kemudian beliau mengatakan ihfadillah tajidhu amamaka. Dalam riwayat Tirmidzi, maka jagalah Allah, engkau akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, engkau akan mendapatkan Allah di depanmu. Ta'arraf ila Allahi fil rakha'i ya'rifka bisyiddah. Engkau harus ingat Allah ketika lapar, Allah akan mengingat engkau ketika sedih. Ini di antara salah satu penyebab doa dikabulkan. Mengingat Allah itu bukan hanya ketika sempit. Kadang kita mengingat Allah di sempit. Kalau ada masalah, datang ke masjid, duduk soal paling depan, nangis doanya. Tapi kan selesai, gak dikasihkan oleh Allah Rabbul Alamin. Karena kenapa? Kita cuma lagi butuh saja baru datang kepada Allah Rabbul Alamin. Tapi ketika kita sudah lama, kita tidak pernah bantu dan kita tidak pernah menolong sama Allah. Dan ini yang terjadi kepada hamba Allah yang dua tadi, Nabi Yunus sama Firaun. Firaun itu ingat Allah itu ketika sempit saja cuma. Kalau kita mengingat Allah ketika sempit, apa bedanya kita dengan Firaun? Dan Allah tidak akan bakal tolong kita. Tapi kalau kita mengingat Allah, Jalla Jalaluhu di waktu lapang, Nabi Yunus mengingat Allah, berdoa kepada Allah kepada Allah. Kemudian waktu dia sempit berada di dalam ikan paus tersebut, dia berdoa dan mengingat Allah Rabbul Alamin, beda dengan Firaun. Ketika dia waktu lapang jemaah, apa yang dia katakan? Ana Rabbul A'la. Firaun mengatakan, aku adalah Tuhan engkau yang maha tinggi. Gak ada orang yang bisa mengalahkan aku, kata Firaun. Ketika dia apa? Dia dikasih apa oleh Allah Jalla Jalaluhu, dia lupa kepada Allah Rabbul Alamin. Jadi itu sifat kita. Ketika kita susah, kita mendekatkan diri kepada Allah. Waktu lapang, harta dari mana-mana datang kepada kita, usaha kita lancar. Kadang-kadang kita melupakan Allah Rabbul Alamin. Kadang-kadang sibuknya kerja, datang hari Jumat, juga datang Jumat. Ketika Allah Rabbul Alamin memanggil antum dari kemana ada, kadang antum menunda-nunda, bahkan mungkin lupa dengan sholat tersebut. Karena usahanya lagi lancar. Dan dia lupa dengan sang pencipta. Hati-hati dengan itu. Wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asawbaka lam yakun liyukhti'ak. Maka ketahuilah apa yang telah ditetapkan oleh Allah dari kebaikan, maka tidak ada yang bisa mencegah kebaikan tersebut. Apa yang ditetapkan dengan keburukan, maka tidak ada yang bisa mencegah keburukan tersebut. Wa'lam anna nasra ma'as-sabri. Maka ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah Jalla Jalaluhu ketika orang-orang itu bersabar. Dia ditimpa oleh musibah, dia bersabar dalam musibah tersebut. Dia diperintahkan untuk mengerjakan sholat, dia bersabar dengan sholat. Karena sabar itu bukan hanya sabar dari musibah, malah sabar itu disebutkan dibagi menjadi tiga. Ada orang sabar dalam ketaatan kepada Allah, ada orang sabar dalam menjauhkan diri dari perbuatan maksiat kepada Allah, ada yang dia sabar dari takdir Allah Jalla Jalaluhu. Sabar. Kita kadang-kadang nih pulang kerja malam, capek cuma. Ketika datang waktu subuh itu kadang-kadang kita digoda sama diri kita. Udah lagi ngantuk, usah bangun dan sholat. Dalam masjid dekat dengan rumah. Kadang seperti itu kita datang kayak sholat. Kita tidak datang kayak sholat. Maka kita harus berusaha bahwasanya itu adalah sebuah ketaatan dan kita bersabar dengan ujian tersebut karena akan datang pertolongan Allah Jalla Jalaluhu. Wa annal faraja ma'al karbi, dan kemudahan dan kelapangan itu akan datang setelah kesusahan. Wa anna ma'al usri yusra, dan bersama kesusahan itu ada kelapangan. Maka jemaah semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan dalam beberapa hadis ini untuk mengajarkan kita bahwasanya Allah Rabbul Alamin itu senantiasa memperhatikan hamba-hamba, senantiasa mengawasi kita. Baik kita berada di tempat ramai atau di tempat sepi, maka harus bertakwa. Kemudian mengerjakan amalan-amalan soleh supaya Allah Jalla Jalaluhu memberikan keberkahannya kepada kita. Kemudian kita dimasukkan ke dalam surga Allah Rabbul Alamin. Kemudian juga semua terhormati oleh Allah Taala di antara faedah yang bisa kita ambil
bahwasanya kebaikan itu bisa menghapus perbuatan buruk, tapi itu dosa-dosa kecil. Ada dosa besar, maka kita harus bertobat. Ada pun dosa yang berkaitan dengan manusia, maka antum harus minta kehalalan dari orang tersebut. Kemudian yang berikutnya bahwasanya husnul khuluq atau akhlak yang bagus tersebut adalah sesuatu yang akan bisa memasukkan orang ke dalam surga. Kemudian yang berikutnya menjaga agama Allah, maka Allah akan menjaga kita. Kemudian meminta tolong hanya kepada Allah, meminta bantuan hanya kepada Allah Taala, dan bagaimanapun caranya orang berkumpul memberikan kita faedah dan manfaat, maka itu tidak akan berguna kecuali dari apa yang ditakdirkan oleh Allah Taala dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya bahwasanya Allah Jalla Jalaluhu akan senantiasa mengingat kita kalau kita ingat Allah, baik di waktu sempit ataupun di waktu lapang. Tetap ingat Allah Jalla Jalaluhu, maka Allah akan mengingat kita. Maka Allah tidak akan pernah meninggalkan kita bagaimanapun kondisi kita. Dan seandainya pun kita ditimpa dengan musibah bertahun-tahun, maka kita bisa melihat bagaimana cerita nabi-nabi yang terdahulu dia ditimpa oleh musibah. Belum sampai situ kita ditimpa oleh Allah. Belum sampai situ kita diuji oleh Allah. Mungkin kita diuji setahun, 2 tahun. Tapi lihat Nabi Ayub diuji berapa tahun dia cuma puluhan tahun diuji dengan penyakit juga. Tapi dia bersabar dengan hal tersebut karena dia tahu semua yang diujikan oleh Allah Taala pada waktunya akan menjadi kebahagiaan. Harus sabar, sembari berusaha kembali kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian bahwasanya pertolongan itu akan datang ketika orang sabar, dan setelah kesusahan itu pasti ada kemudahan. Allah dalam surat ini yang dapat kita sampaikan cuma sedikit, dan semoga Allah Jalla Jalaluhu memberikan keberkahan kepada kita, kemudian menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa bertakwa dan dimasukkan ke dalam surga, karena surga itu diciptakan untuk orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah